This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Raihan dengan NIM 20-46425-SV-18444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil responsi terkait dengan interpretasi citra. Materi yang akan disampaikan yaitu komposit citra, koreksi citra, radiometrik dan geometrik, ekstraksi tematik dari citra satelit, yaitu multiresolusi dan multisensor, dan penggunaan data field spektrometer. Oke, ke materi yang pertama, komposit citra. Sebelumnya, komposit citra adalah proses visualisasi yang didasarkan pada penggabungan atau kombinasi 3 saluran dengan menempatkan setiap saluran pada spektrum warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Kemudian piksel. Citra berhubungan erat dengan piksel dalam proses interpretasinya. Piksel adalah titik-titik kecil yang jumlahnya banyak dan piksel tersebut disusun untuk menampilkan sebuah gambar. Piksel pada citra memiliki pendistribusian yang berbeda tiap bandnya. Pendistribusian tersebut mempengaruhi hasil dan kualitas dari citra yang dihasilkan. Semakin besar nilai band, maka semakin sedikit piksel yang ada. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada komposit citra ini adalah NV5.2 dan bahannya, alatnya adalah perangkat lunak NV5.2 dengan bahan citra Landsat 8 sebagian wilayah Yogyakarta dan citra CSRT WireView 3. Citra Landsat 8 terdiri dari 11 saluran atau band dan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu saluran multispektral, pankromatik, dan thermal. Saluran multispektral terdiri dari 8 saluran atau band, yaitu band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Saluran pankromatik hanya memiliki 1 saluran yaitu band 8. Saluran thermal memiliki 2 saluran yaitu band 10 dan 11. Satelit WireView 3 membawa kamera yang dapat mengumpulkan citra saluran pankromatik seluas 1 meter atau hitam putih dan 4 meter untuk citra saluran multispektral berwarna pada lebar peta seluas 8 km untuk kedua sensor. Citra pankromatik 1 meternya mampu menggambarkan rumah, mobil, dan pesawat. Citra multispektral 4 meternya dapat memberikan warna dan inframerah yang berguna dalam vegetasi sehingga cocok untuk pengamatan dan penganalisisan di hutan dan pertanian. Kemudian langkah yang digunakan adalah memilih band yang akan digunakan untuk membuat komposit citra, yaitu saya contohkan untuk band RGB 573, kemudian melakukan load citra untuk mendapatkan komposit citra. Berikut gambarnya. Hasil yang didapat adalah komposit citra RGB 432, yaitu True Color Composite atau komposit warna sebenarnya. Dari load band yang dilakukan, dihasilkan citra RGB 432, kemudian diinterpretasi, didapatkan vegetasi teridentifikasi dengan warna hijau tua, kemudian bangunan teridentifikasi dengan warna coklat atau coklat krem di sini di tengah sini, kemudian jalan teridentifikasi dengan warna coklat yang memanjang, sungai teridentifikasi dengan warna krem yang berkelok, lahan terbuka teridentifikasi dengan warna krem, kemudian sawah teridentifikasi dengan warna hijau. Komposit citra RGB 543. Komposit citra RGB 543 adalah false color composite standar atau komposit warna semu standar. Di sini dihasilkan citra, kemudian diinterpretasi, didapatkan vegetasi teridentifikasi dengan warna merah gelap. Ini. Kemudian bangunan teridentifikasi dengan warna hijau agak terang. Kemudian jalan teridentifikasi dengan warna hijau agak terang yang memanjang. Kemudian sungai teridentifikasi dengan warna hijau agak terang yang berkelok. Lahan terbuka teridentifikasi dengan warna merah gelap. Kemudian sawah teridentifikasi dengan warna merah dan berpetak. Komposit citra RGB 573.
atau false color composite non-standar atau komposit warna semu tidak standar. Didapatkan vegetasi teridentifikasi dengan warna merah gelap, bangunan teridentifikasi dengan warna hijau agak terang, jalan teridentifikasi dengan warna hijau agak terang, sungai teridentifikasi dengan warna biru, lahan terbuka teridentifikasi dengan warna hijau agak terang, kemudian sawah teridentifikasi dengan warna merah dan tentunya berpetak. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu koreksi citra, radiometrik, dan geometrik. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya adalah perangkat lunak NV5.2, kemudian bahannya adalah citra Landsat 8 sebagian wilayah Jogja, dan citra Landsat 7. Sebelumnya, koreksi radiometrik dibutuhkan untuk melakukan perubahan data dari format DN atau digital number ke radian atau reflektan. Koreksi radiometrik dilakukan dengan tujuan untuk koreksi kosmetik atau memperbaiki kualitas citra atau mengurangi gangguan atau noise. Dan koreksi atmosferik atau menghilangkan berbagai gangguan atmosfer. Koreksi radiometrik dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu meliputi tahapan penyesuaian histogram, edge sensor radiance, edge sensor reflektan, dan dark object subtraction. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan kualitas citra seperti aslinya. Kemudian langkahnya, penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram dilakukan dengan menggunakan nilai minimum histogram untuk mendapatkan perubahan histogram. Rumus yang digunakan untuk melakukan metode ini sebagai berikut, yaitu B1 atau nanti B2, B3, B4, dan seterusnya dikurangi nilai minimum hasil pembacaan histogram. Rumus tersebut digunakan untuk semua saluran pada citra Landsat 8. Kemudian hasilnya dari penyesuaian histogram, hasil dari pengolahan dengan metode koreksi geometrik, penyesuaian histogram didapatkan perubahan nilai histogram pada masing-masing band. Perbedaan citra sebelum terkoreksi dengan yang sudah terkoreksi dengan metode ini adalah pada nilai min yang menjadi 0, nilai max yang turun, dan nilai min yang juga turun. Di sini ada koreksi salah, yaitu koreksi radiometrik. Ya, kemudian metode edge sensor radiance. Koreksi radiometrik dengan metode edge sensor radiance dilakukan untuk melakukan transformasi dari nilai digital number ke nilai radian. Koreksi radiometrik dengan metode ini memerlukan informasi faktor skala yang diperoleh dari metadata citra. Rumus untuk merubah digital number menjadi radian adalah sebagai berikut, ditunjukkan pada kursor. Untuk citra Landsat, rumus tersebut menjadi sebagai berikut. Di sini yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian hasilnya adalah hasil dari koreksi dengan metode ini didapatkan histogram yang berubah dengan yang sebelumnya. Metode edge sensor reflektan atau top of atmosphere TOA reflektan. Metode tersebut menggunakan data citra Landsat 8 yang sudah terkoreksi pada metode edge sensor radiance. Metode edge sensor reflektan memerlukan informasi mengenai jarak bumi, sudut jatuh sinar matahari, dan iso atmospheric irradiance. Informasi tersebut digunakan untuk mengisikan rumus sebagai berikut yang ditunjukkan pada kursor untuk mengisikan bandmath sebagai berikut. Kemudian hasil yang didapatkan pada metode ini adalah perubahan nilai pada histogram citra. Metode dark object subtraction. Koreksi dark object subtraction dilakukan dengan data citra Landsat 8 yang belum terkoreksi. Koreksi ini menggunakan subtraction method, yaitu band minimum. Hasilnya, hal ini membuat nilai histogram pada masing-masing citra menjadi bernilai 0. Kemudian dilanjut dengan koreksi geometrik. Koreksi geometrik adalah proses transformasi citra hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala, dan proyeksi. Koreksi geometrik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu image to image dan image to map. Yang pertama, image to image. Seperti pada gambar, koreksi geometrik image to image dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik.
Proses koreksi ini dilakukan dengan melakukan editing pada citra dengan memberikan titik pada citra terkoreksi dan citra yang belum terkoreksi. Seperti pada gambar ditentukan tie point generation dan terdapat tabel tie point atribut tabel. Hasilnya adalah citra sebelum dan citra sesudah terkoreksi. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan pertampalan antara citra terkoreksi dengan yang belum agar didapat kualitas citra yang lebih baik. Image to image. Seperti pada gambar, koreksi geometrik juga bisa dilakukan untuk metode image to image. Metode ini mengolah data citra untuk mendapatkan titik yang tertampil pada peta. Titik-titik tersebut merupakan hasil pengolahan GCP atau Ground Control Point. Ground Control Point atau GCP untuk koreksi geometrik menggunakan koordinat dengan satuan meter sehingga perlu untuk merubah terlebih dahulu koordinatnya. Hasilnya adalah hasil dari koreksi geometrik dengan metode ini adalah didapatkan titik-titik koordinat dan juga tabel ground control point. Di sini juga terlihat pada gambar terlihat titik-titik yang sudah dibuat. Kemudian lanjut untuk ekstraksi tematik dari citra satelit atau multi resolusi dan multi sensor. Ekstraksi tematik. Ekstraksi tematik merupakan proses perolehan data atau informasi tematik seperti kelas tutupan lahan dan sebagainya yang dilakukan dengan salah satu caranya yaitu klasifikasi. Di sini ada dua ekstraksi tematik yaitu multispectral classification yang terdiri dari langkah unsupervised dan supervised. Kemudian ada lagi Object Based Image Analysis atau OBIA. Multispectral classification yaitu klasifikasi unsupervised merupakan klasifikasi yang digunakan untuk pemetaan area tutupan lahan pada citra satelit. Sedangkan klasifikasi supervised diawali dengan pembuatan daerah sampel atau training area untuk menentukan penciri kelas yang digunakan untuk mengidentifikasi klaster dari sejumlah piksel yang mewakili masing-masing kelas yang diinginkan dengan menentukan posisi di lapangan dengan bantuan peta tutupan lahan sebagai referensi untuk setiap kelasnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk multispectral classification adalah alatnya NV5.2 dengan bahan citra Landsat 8 perekaman tanggal 18 September 2015 dan data shapefile batas administrasi Bantul. Yang pertama, klasifikasi unsupervised. Terdiri dari dua langkah yaitu ISOData dan K-means. Sebelumnya dilakukan proses untuk melakukan penggabungan band. ISOData menampilkan ISOData parameter dan melakukan proses classifier, kemudian dilanjutkan dengan load band hasil ISOData ke display baru seperti berikut ini, kemudian dibandingkan dan dilakukan link display. Kemudian melakukan density slice dan lakukan penyesuaian warna sesuai pada land use atau land cover berdasarkan pengamatan untuk hasil klasifikasi dan gambar. Seperti pada berikut untuk contoh screenshot-nya. Kemudian K-means menampilkan seperti pada gambar menampilkan K-means parameter dan lakukan proses classifier, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan hasil antara citra Landsat 8 Composite RGB 543 dengan hasil klasifikasi unsupervised K-means. Dibandingkan yaitu Composite RGB 543 dengan hasil klasifikasi unsupervised K-means. Kemudian sama dengan ISOData, melakukan density slice dan lakukan penyesuaian warna sesuai pada land use atau land cover berdasarkan pengamatan untuk hasil klasifikasi dan gambar. Kemudian hasilnya, ISOData seperti berikut ini dan K-means seperti berikut ini. Untuk metode ISOData, hasil yang didapatkan berwarna ungu, biru, muda, dan coklat. Untuk biru muda menandakan sebagian objek sungai dan sawah. Untuk metode K-means berwarna biru dan kuning. Daerah berwarna kuning menandakan objek vegetasi dan sungai. Klasifikasi supervised.
terdiri dari parallelepiped, minimum distance, Mahalanobis distance, dan maksimum likelihood. Untuk langkahnya, yaitu melakukan digitasi pada penggunaan lahan 6 objek dan tampilkan tabel ROI seperti pada gambar. Kemudian melakukan select regions pada ROI dan save ROI menjadi file. Kemudian memilih band 5 sebagai X dan memilih band 4 sebagai Y pada tools 2D scene pixel dan tampilkan scatter plotter sebagai berikut. Untuk scatter plotnya tertinggal, kemudian menampilkan nilai ROI separability seperti gambar berikut. Kemudian dilanjut dengan memilih metode klasifikasi supervised. Yang pertama adalah parallelepiped dengan cara yaitu memilih input klasifikasi dan subset spasial, kemudian memilih area kajian yang disediakan dengan memuat data vektor dari file menu. Kemudian melakukan density slice untuk mengubah simbol dan melakukan ekspor dari hasil. Untuk langkah-langkah tadi, dari langkah ini memilih metode klasifikasi supervised, melakukan langkah yang sama untuk klasifikasi minimum distance, Mahalanobis distance, dan maksimum likelihood. Kemudian hasil yang didapatkan, parallelepiped seperti berikut ini, Mahalanobis distance seperti berikut ini. Untuk metode Mahalanobis distance menunjukkan hasil yang dominan oleh satu warna yaitu merah. Hal ini karena sewaktu melakukan digitasi area untuk mendapatkan training area yang digitasi terlalu dekat dan kecil. Begitupun dengan yang lain karena training area diambil di awal. Kemudian hasil untuk minimum distance seperti ini, maksimum likelihood seperti ini. Untuk metode maksimum likelihood dan minimum distance terlihat perbedaannya yaitu terdapat beberapa objek yang berbeda warna yang menunjukkan masing-masing kategori. Kemudian dilanjut dengan ekstraksi tematik objek dengan pendekatan objek. Objek atau object based merupakan suatu pendekatan yang klasifikasinya tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral, tetapi juga aspek spasial objek yang dibuat dengan proses segmentasi dan klasifikasi. Berbeda dengan klasifikasi lain, metode OBIA melihat objek atau gambar tidak hanya berdasar pada nilai piksel saja, tetapi juga berdasarkan bentuk, luasan, dan tekstur di sekitarnya. Penggunaan OBIA biasanya digunakan pada area yang tidak terlalu besar dan dilakukan dengan gambar resolusi tinggi. Kemudian alat dan bahan yang digunakan adalah perangkat lunak e-cognition dan bahannya tadi foto udara resolusi tinggi dengan area pantai Drini. Tahapan pendekatan OBIA yaitu segmentasi, kemudian klasifikasi. Segmentasi dilakukan dengan mengatur algoritma pada proses pengeditan untuk mendapatkan segmen-segmen daerah kajian. Seperti pada berikut ini, edit proses. Sebelum proses segmentasi dilakukan terlebih dahulu pengaturan pada edit proses. Pengaturan tersebut mengatur tentang algoritma yang digunakan serta pengaturan pada scale parameter. Pengaturan tersebut akan mempengaruhi hasil dari segmentasi. Sebagai berikut dilakukan pengaturan-pengaturan pada edit proses. Kemudian klasifikasi. Tujuan dari proses klasifikasi ini untuk mengidentifikasi suatu objek agar dihasilkan keunikan objek yang berbeda dengan objek yang lain. Seperti pada gambar, mengatur algoritma serta mengatur terkait fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi seperti pemilihan feature untuk standar nearest neighbors feature space. Kemudian pemilihan sampel juga penting untuk dilakukan karena untuk mendapatkan keunikan berbeda antara objek satu dengan yang lainnya. Itu tujuan dari klasifikasi ini. Kemudian hasilnya, peta tutupan lahan yang dibuat dengan klasifikasi OBIA tersebut, beberapa objek menunjukkan salah klasifikasi dan lainnya benar. Terdapat salah klasifikasi karena ini merupakan program dari komputer. Hal ini kemungkinan karena keunikan objek yang salah tersebut dianggap sama oleh sistem komputer. Seperti berikut ini hasil dari klasifikasi dan terlihat ada objek berwarna hitam yang berarti kelas jalan pada area pasir.
tetapi teridentifikasi sebagai objek jalan. Seperti berikut ini seharusnya pasir tetapi teridentifikasi sebagai objek jalan. Itu adalah kelemahan dari pendekatan OBIA, klasifikasi pendekatan OBIA. Kemudian penggunaan data field spektrometer. Materi yang berikutnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah perangkat lunak. Alatnya perangkat lunak NV5.2 dengan bahan citra lensa 8 Petro 120/65 acquisition kulon progo area dan data field spektrometer. Untuk informasi, data spektrometer lapangan berguna dalam merekam pola pantulan objek yang akan dipetakan. Klasifikasi SAM atau Spectral Angel Mapper adalah klasifikasi yang memungkinkan pemetaan cepat kesamaan spektral pada spektrum citra dengan spektrum referensi. Algoritma dalam SAM dapat menentukan kesamaan spektral antara dua spektrum dengan menghitung sudut atau angle antara dua spektrum, memperlakukannya sebagai vektor dalam ruang dengan dimensi yang sama dengan jumlah band. Kemudian untuk langkahnya diawali dengan koreksi, yaitu koreksi radians, atmosferik, dan reflektan. Kenapa kok dilakukan koreksi? Langkah pengolahan data diawali dengan koreksi. Proses koreksi mampu untuk meningkatkan kualitas citra. Selain itu, gabungan data citra hasil koreksi digunakan untuk, ini gabungan data citra hasil koreksi reflektan digunakan untuk pengolahan data field spektrometer dan proses spectral angel mapper. Seperti ini untuk proses dari koreksi reflektan yang diawali dengan koreksi radians dulu, kemudian koreksi atmosferik, kemudian koreksi reflektan. Kemudian dilanjut dengan langkah pengolahan dan pemrosesan data spektrometer, yaitu terdiri dari langkah pengolahan data spektrometer, spectral library builder, dan spectral library resampling. Kemudian dilanjut dengan spectral angel mapper. Dilanjutkan kemudian pengolahan data spektrometer. Proses pengolahan data spektrometer lapangan terdapat bagian penting, yaitu pengisian wavelength dan FWHM atau full width at half maximum. Proses tersebut mengisikan nilai dari wavelength dan FWHM pada masing-masing band. Di sini terdapat langkahnya untuk pengisian wavelength, mengisikan nilai wavelength sesuai tabel dan sesuai bandnya. Tabelnya adalah sebagai berikut. Ini. Kemudian untuk FWHM pengisiannya sesuai band dengan nilai yang didapat dari selisih nilai upper dengan nilai lower. Seperti ini untuk pengisiannya. Kemudian dilanjut dengan langkah spectral library builder. Proses spectral library builder melakukan input data spektrometer dan diplotkan untuk melihat grafik masing-masing data. Plot tersebut disimpan pada penyimpanan komputer untuk proses selanjutnya. Dengan langkah yaitu melakukan input data ASCII, kemudian memilih plot setelah mengimport file ASCII. Dan sebagai informasi, data spectral library diperoleh dari proses spectral library builder yang menghasilkan plot and member collection seperti ini. Plot and member collection spectra dari data spektrometer lapangan. Data spectral library tersebut berguna dalam melakukan spectral library sampling dalam menunjukkan spectral library plot. Dalam spectral library juga digunakan dalam proses klasifikasi SAM untuk mendapatkan data TIFF untuk pemetaan vegetasi. Seperti ini plotnya. Kemudian spectral library resampling. Proses spectral library resampling menggunakan hasil dari spectral library builder untuk melihat spectral library plots masing-masing data spektrometer. Kemudian untuk langkahnya itu memilih data hasil spectral library builder, kemudian menampilkan output wavelength dengan memilih data gabungan band 1-5 atau layer stacking yang sudah dibuat, kemudian menampilkan plot hasil resampling pada masing-masing daun seperti berikut. Kemudian spectral angel mapper. Proses spectral angel mapper merupakan langkah untuk klasifikasi SAM yang dimana memerlukan data reflektan band gabungan
dan data hasil Spectral Library Builder. Proses ini melakukan pemberian warna pada masing-masing data. Prosesnya yaitu menambahkan data gabungan citra hasil koreksi reflektan, kemudian menambahkan data N-member dengan cara mengimpor data Spectral Library hasil sampling. Kemudian dilanjut dengan mengatur visualisasi warna dan melakukan load band hasil klasifikasi. Untuk hasilnya, hasil dari pengolahan data spektrometer lapangan dengan klasifikasi SAM dengan alat dan bahan tadi menghasilkan peta persebaran vegetasi dengan data spektrometer yaitu data macam-macam daun. Data spektrometer tersebut dapat mengidentifikasi persebaran vegetasi dengan macam-macam kandungan klorofil dalam daun tersebut. Persebaran vegetasi terlihat pada peta bahwa di bagian daerah barat laut Kulon Progo, yaitu di sini, vegetasi yang dilakukan pengolahan adalah Cocoa nucifera atau kelapa. Kemudian hasil berikutnya adalah N-member collection spectra, hasil dari Spectral Builder, yaitu menunjukkan grafik dari data-data spektrometer lapangan. Data tersebut ditampilkan dalam beberapa warna sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dulu untuk presentasi responsi interpretasi citra. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan atau kesalahan dalam saya mengambil data atau menjelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.